Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini kita akan coba melihat beberapa saham yang terpantau masih banyak diakumulasi asing pada perdagangan terakhir tahun 2024 kemarin. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini kita coba lihat beberapa saham yang pada perdagangan terakhir tahun 2024 kemarin terpantau masih dilakukan akumulasi oleh asing dengan jumlah lumayan besar. Untuk peringkat pertama bisa kita lihat saham brand masih diakumulasi asing atau net buy asing lumayan besar. Kedua ada UNTR, ada BRMS, ada BFIN, ada TPA, Cuan, saham aman sampai TBA, Hill, Mika yang walaupun melemah juga asing masih masuk. Ada saham AADI, BRPT juga terpantau masih diakumulasi asing. Ada saham Buka, ada INTP dan ITMG. Dan seterusnya memang masih lumayan banyak yang diakumulasi asing. Tapi yang paling banyak bisa kita lihat ini saham brand. Dan saham-saham Bapak Prajogo semua rata-rata masih diakumulasi asing. Dan secara teknikal memang saatnya masih oke itu brand dan cuan. Tapi karena brand dan cuan dalam beberapa hari sebelum sudah sempat kita bahas, jadi untuk video ini kita tidak bahas saham brand dan cuan. Tapi apabila teman-teman sudah punya atau saat ini masih hold, masih sangat layak untuk di hold kan, secara tren masih oke. Untuk TPA nanti akan kita coba bahas, tapi untuk BRPT juga kita tidak bahas untuk video ini karena secara teknikal juga sebelumnya sempat beberapa hari lalu juga sudah sempat kita bahas. Sedangkan untuk saham UNTR, BRMS, PTBA, ITMG baru kita bahas pada video hari Selasa atau Senin kemarin. Jadi untuk teman-teman belum sempat nonton bisa coba pelajari di video hari Selasa dan hari Senin. Jadi untuk saham pertama akan coba analisa adalah saham TPA. TPA memang secara teknikal belum seoke brand maupun cuan, tapi bisa kita lihat saat ini mencoba untuk bertahan di support sekitar 7.250. Beberapa kali bisa kita lihat dalam satu minggu terakhir ini TPA mencoba untuk menembus support ini masih bisa bertahan. Hari Senin ini masih bisa bertahan dari rebound. Walaupun memang candle hari Senin kemarin tidak begitu oke, walaupun naik 2% lebih karena ada shadow ke atas dan ke bawah. Dan jika kita perhatikan garis EMA50 saat ini ada sekitar di harga 7.775 dan di atasnya masih ada resisten EMA 150 di 7.925 sampai 8.000. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk TPA, bisa kita lihat asing memang dalam beberapa hari terakhir mulai masuk walaupun akumulasi tidak besar, tapi di broker summary terpantau kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Sehingga TPA menurut saya menarik, masih ada potensi minggu ini untuk kembali naik mengetes garis EMA50 sampai harga 8.000. Tapi untuk teman-teman saat ini baru coba pantau, masih bisa coba pantau di sekitar 7.300 sampai 7.500. Jadi masih bisa coba tunggu di zona ini untuk entry-nya. Dan target swing jangka pendek di garis EMA50 sampai 8.000. Jadi jika terpantau mencoba beri 8.000 masih gagal, secara teknikal TPA masih akan sideways. Jadi teman-teman apabila masih mau hold selama 7.275 atau 7.250 ini tidak tembus juga masih oke. Karena secara teknikal masih ada potensi untuk melanjutkan high low-nya selama masih kuat berada di atas zona ini. Dengan target lebih jauh, apabila masih hold terus dan masih kuat berada di atas support ini di sekitar harga 8.500 sampai 8.600 untuk target berikutnya. Selanjutnya saham Hill, jika kita perhatikan dalam satu minggu terakhir memang sudah mulai naik lumayan tinggi, tapi kenaikan 1% lebih ini tidak begitu oke karena bisa kita lihat pada perdagangan hari Senin kemarin sempat naik tinggi menyentuh sekitar 1.700 sampai penutupan kembali melemah ke sekitar 1.630. Jadi saat ini sebenarnya saham Hill masih belum bisa kita konfirmasi berhasil break 1.600. Dan ingat candle walaupun naik itu tidak begitu oke karena ada shadow ke atas yang lumayan panjang. Tapi jika kita perhatikan broker summary untuk saham Hill, asing terpantau dalam satu minggu terakhir sudah mulai masuk akumulasi. Jadi pada saat asing mulai masuk, bisa kita lihat Hill terus bergerak naik. Dan jika kita perhatikan broker summary pun, kenaikan 1% lebih ini ada akumulasi. Jadi karena masih ada akumulasi dan secara tren masih uptrend, saya lihat Hill satu minggu ini masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 1.700. Tapi jika terpantau mencoba naik dari 1.700 masih gagal, secara teknikal masih ada potensi untuk terkena profit taking sementara. Jadi masih ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar 1.600 sampai sekitar 1.550 apabila terpantau masih gagal break 1.700. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau saham Hill, menurut saya harus lebih disiplin karena secara teknikal walaupun saat ini mulai uptrend, tapi Hill saat sudah naik lumayan tinggi plus candle hari Senin tidak begitu oke.
Jadi apabila mau buy on breakout di 1600, teman-teman harus lebih disiplin, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata sudah berhasil naik mulai berbalik arah. Sekarang kita lihat INTP juga salah satu saham yang diakumulasi asing, walaupun pada hari Senin malah turun 2% lebih ke 7.400. Jadi bisa kita lihat INTP sempat mendekati 7.800, sempat menyentuh sekitar 7.750, tapi kembali melemah dan saatnya malah turun ke 7.500. Jadi cara pergerakan INTP memang sebelumnya mulai bangkit setelah menyentuh 6.750. Di bulan Desember ini INTP berhasil break garis EMA 50 dan 150. Jadi secara teknikal mulai uptrend, tapi karena candle dalam beberapa minggu ini tidak begitu oke, walaupun bergerak naik, shadow ke atas dan shadow ke bawah lumayan panjang, dan ternyata turun ini candle lebih solid daripada candle hijau sebelumnya. Tapi jika kita perhatikan untuk INTP pada penurunan kemarin, ini terpantau asing masih terus masuk akumulasi. Jadi walaupun turun, asing malah masuk dengan jumlah lebih besar. Sebelumnya juga INTP asing masih masuk akumulasi. Dan menariknya walaupun turun 2% lebih, bisa kita lihat ini broker summary ini masih ada akumulasi. Jadi untuk INTP, apabila teman-teman sebelumnya belum sempat dapat di harga bawah, menurut saya ini kesempatan untuk coba tunggu kembali di sekitar garis EMA 150. Jadi pada perdagangan hari Kamis nanti apabila INTP mendekati garis EMA 150 masih bisa bertanda rebound, menurut saya masih menarik untuk coba pantau untuk entry di garis EMA 150 dengan target swing jangka pendek menurut saya di sekitar 7.600 sampai target berjauh di 7.800. Sedangkan untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah, saat ini belum take profit di harga atas, menurut saya masih bisa jadikan garis EMA 150 untuk trailing stop. Selama INTP tidak turun bawah garis EMA 150, INTP masih ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya. Selanjutnya saya coba analisa saham Aman yang juga terpantau asing masih masuk. Jika kita lihat secara teknikal, Aman memang secara tren masih belum oke. Beberapa kali bisa kita lihat masih bisa bertahan di zona 8.800 sampai 9.000, tapi beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50 150 selalu gagal break dan dipaksa turun. Jadi satu minggu terakhir ini malah melanjutkan low-nya karena menembus harga 8.800 dan saat ini malah mencoba untuk menembus harga sekitar 8.500. Tapi cara candle ini belum terkonfirmasi break walaupun sempat ditutup di bawah 8.500. Apalagi candle hari Jumat bisa kita lihat naik 2% lebih, ini ada potensi untuk mulai terbentuk pola hammer. Jadi menarik untuk Aman apabila memang satu minggu ke depan berhasil bangkit dan naik di atas 8.500. Karena apabila berhasil naik di atas 8.500, walaupun secara teknikal belum bisa kita konfirmasi uptrend, tapi minimal ada potensi untuk mulai membentuk high low dengan target kenaikan yang terdekat tetap di zona 8.800 sampai 9.000 yang saatnya sudah berubah menjadi resisten. Dan untuk saham Aman jika kita perhatikan di sini, 2 hari terakhir asing juga sudah mulai masuk akumulasi, dan menariknya kenaikan 2% lebih ini terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi apabila teman-teman ingin coba sama Aman, masih bisa coba dipantau, tapi buy on breakout apabila Aman berhasil naik kembali di atas 8.500 dengan target swing jangka pendek di sekitar 8.800 sampai 9.000, atau hold saja terus selama saham Aman tidak turun bawah 8.500 dengan target hijau di garis EMA 50 150. Yang saat itu garis EMA 150 di sekitar 9.500. Dia tetap pertimbangkan untuk take profit di garis EMA 50 150 jika terpantau Aman masih kesulitan untuk melewati resisten ini. Karena bisa kita lihat sudah beberapa kali mencoba break garis EMA 50 150 selalu gagal dan dipaksa turun. Di sini juga sama, setelah turun bawah garis EMA 50 berhasil rebound dari sekitar harga 10.400. Tapi beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50 masih gagal dan dipaksa turun dan melanjutkan low. Jadi tetap harus hati-hati jika terpantau ternyata Aman tetap kesulitan naik di atas garis EMA 50 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.